Episode 2 Audiobook Hukum Pidana Khusus. Bab 3 Tindak Pidana Korupsi. A. Pengertian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah eksekutif, tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di lembaga legislatif, yudikatif, maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Criminal Acts of Corruption terdiri atas dua suku kata yang meliputi: 1. Tindak pidana, 2. Korupsi. Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris disebut criminal action, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan misdrijf, dikonsepkan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Korupsi dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli. Pengertian itu disajikan berikut ini. 1. Pasal 1 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa dihukum karena tindak pidana korupsi ialah A. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. B. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, ada 3 unsur yang tercantum dalam pasal 1 huruf A yang meliputi: A. Subjek pidananya yaitu barang siapa. B. Jenis perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya: 1. Diri sendiri, 2. Orang lain, 3. Suatu badan. C. Akibat perbuatannya yaitu merugikan: 1. Keuangan negara, 2. Perekonomian negara. Sementara itu, unsur yang tercantum dalam pasal 1 huruf B yang meliputi: A. Subjek pidananya yaitu barang siapa, B. Jenis perbuatan pidananya yaitu menyalahgunakan: 1. Kewenangan, 2. Kesempatan, dan 3. Sarana yang ada padanya karena A. Jabatan atau B. Kedudukan dengan tujuan menguntungkan: 1. Diri sendiri atau 2. Orang lain atau 3. Suatu badan. C. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yaitu merugikan: 1. Keuangan negara atau 2. Perekonomian negara. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 3 unsur yang tercantum pada definisi di atas yang meliputi: A. Setiap orang, B. Jenis perbuatan yang dilakukannya yaitu: 1. Melawan hukum, 2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, 3. Menguntungkan: A. Diri sendiri atau B. Orang lain atau C. Suatu korporasi, 4. Menyalahgunakan: A. Kewenangan maupun B. Kesempatan atau C. Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan C. Akibat perbuatan yang dilakukannya yaitu merugikan: 1. Keuangan negara atau 2. Perekonomian negara. 3. Joseph S. Nye menjelaskan bahwa korupsi adalah perilaku menyimpang pada tugas-tugas normal mengenai peran publik yang berkaitan dengan 1. Private regarding atau berkenaan dengan persoalan pribadi atau keluarga dan persekongkolan. 2. Pecuniary atau berkenaan dengan uang atau status gains, kedudukan yang menguntungkan atau melanggar peraturan yang berlawanan
dengan jenis pekerjaan tertentu yang mempengaruhi suasana pribadi atau private regarding. Hal ini meliputi perilaku seperti penyuapan atau dipakai untuk memberi penghargaan untuk penyelewengan hakim bagi seseorang dalam posisi yang dipercaya. 3. Nepotisme, memberikan perlindungan dengan alasan hubungan yang tidak pantas menerima. Dan 4. Misappropriation atau penyalahgunaan, pemberian yang tidak sah ilegal dari sumber daya publik yang digunakan untuk urusan pribadi. Pandangan ini lebih dimaknai korupsi sebagai bentuk penyimpangan perilaku pejabat publik dalam urusan-urusan publik. Dalam hal ini melibatkan keluarga sebagai hubungan yang dianggap sah untuk melakukan tindakan korupsi dan melanggar berbagai aturan yang berlaku pada sebuah institusi publik. Tempat beraktivitas dalam mengelola masalah-masalah publik pada lembaga birokrasi pemerintahan. Pada umumnya, pejabat pemerintah yang dianggap melakukan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan untuk mempengaruhi para pejabat yang berkuasa dalam mengambil keputusan menguntungkan kepentingan dari seseorang yang memberikan hadiah. 4. Siti Maryam yang mengemukakan definisi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Siti Maryam, yang meliputi A. Adanya subjek pidana yaitu 1 seseorang atau 2 badan hukum. B. Jenis perbuatan pidana yang dilakukannya yaitu melawan hukum untuk memperkaya 1 diri sendiri atau 2 orang lain. 3. Suatu badan. Dan 3. C. Akibat perbuatannya yaitu merugikan 1 keuangan negara dan atau 2 perekonomian negara. 5. Agus Mulyakarsona, ia mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Agus Mulyakarsona yang meliputi sesuatu yang A. busuk, B. jahat, C. merusak, dan D. sifat perbuatan korupsi menyangkut yaitu 1. Sifat amoral, 2. Sifat dan keadaan yang busuk, 3. Menyangkut jabatan. A. Instansi dan aparatur pemerintah. B. Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena 1. Pemberian, 2. Menyangkut faktor ekonomi, dan 3. Politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Definisi yang disajikan di atas masih berupa definisi yang parsial karena belum nampak definisi tentang tindak pidana korupsi secara lengkap. Di samping itu, definisi korupsi dalam pandangan di atas hanya ada perbuatan memperkaya diri, padahal dalam undang-undang itu sendiri tidak hanya memperkaya diri sendiri tetapi juga suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan lainnya. Dari paparan di atas dapat dikemukakan pengertian atau definisi tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang meliputi memperkaya diri, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan perbuatan lainnya, dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dan atau pemberi suap atau gratifikasi. Ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi yang terakhir ini yang meliputi 1. Adanya perbuatan pidana, 2. Adanya subjek pidana atau pelaku, 3. Jenis perbuatan pidananya, dan 4. Akibat perbuatannya.
Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pidana atau pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu 1. Setiap orang, 2. Pegawai negeri, 3. Penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, 4. Pemborong, 5. Ahli bangunan, 6. Penjual bahan-bahan bangunan, 7. Pemberi gratifikasi, 8. Hakim dan atau 9. Advokat. Jenis perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yang meliputi 1. Memperkaya diri, 2. Suap penyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, 7. Gratifikasi, dan 8. Perbuatan lainnya. Tujuan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yaitu 1. Memperkaya diri sendiri, atau 2. Orang lain, atau 3. Suatu badan. Akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku yaitu merugikan 1. Keuangan negara dan atau 2. Perekonomian negara dan atau 3. Pemberi suap atau gratifikasi. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah, b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Ada 2 unsur yang tercantum dalam definisi keuangan negara yang meliputi 1. Kekayaan negara dan 2. Bentuknya. Kekayaan negara dikonsepkan sebagai harta benda yang dimiliki negara seperti kekayaan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Bentuk kekayaan negara yaitu kekayaan 1 yang dipisahkan atau yang 2 yang tidak dipisahkan, 3. berada dalam a. penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di 1. tingkat pusat maupun 2. tingkat daerah. B. Penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban 1. Badan usaha milik negara, 2. Badan usaha milik daerah, 3. Yayasan, 4. Badan hukum, dan 5. Perusahaan baik A. Yang menyertakan modal negara atau B. Yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi perekonomian negara di atas yang meliputi 1. Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama. 2 asasnya yaitu a. kekeluargaan ataupun b. usaha masyarakat secara mandiri. 3. Tujuannya yaitu memberikan a. manfaat, b. kemakmuran, dan c. kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. B. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tindak pidana korupsi. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi cukup banyak. Namun, undang-undang yang ada merupakan perubahan undang-undang sebelumnya untuk menganalisis tentang landasan filosofis dari tindak pidana korupsi harus dianalisis dari usaha-usaha yang berlaku sebelumnya. Landasan filosofis itu tercantum dalam pertimbangan hukum dari masing-masing undang-undang yang pernah berlaku. Berikut ini disajikan landasan filosofis tersebut. 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Landasan filosofis dibentuknya atau ditetapkannya undang-undang ini tercantum dalam konsiderans menimbang yang menyatakan a. bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. B. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
Landasan filosofis ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 adalah karena perbuatan korupsi sangat A. merugikan keuangan atau perekonomian negara, dan B. menghambat pembangunan nasional. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tercantum dalam pertimbangan hukum undang-undang tersebut. Di dalam pertimbangan itu disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam jangka waktu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Ada dua hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi A. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh koruptor, dan B. Perlu dilakukan pemberantasan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu merugikan A. keuangan negara, atau B. perekonomian negara, dan C. menghambat pembangunan nasional. Mengingat akibat yang ditimbulkan tindak pidana korupsi cukup besar, maka perlu diberantas sampai ke akar-akarnya. Pemberantasan konsepkan sebagai proses dan perbuatan untuk memberantas dikonsepkan sebagai lenyapkan atau meniadakan tindak pidana korupsi. Filosofi dari pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Landasan filosofi ditetapkan undang-undang ini tercantum dalam konsideran menimbang yang menyatakan A. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. B. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ada 4 hal yang tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang meliputi 1. Tingginya jumlah tindak pidana korupsi, 2. Akibat dari tindak pidana korupsi, 3. Penggolongan tindak pidana korupsi, dan 4. Filosofi ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Walaupun dalam pertimbangan hukum di atas menunjukkan bahwa alasan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi karena jumlah tindak pidana korupsi cukup tinggi, namun data tentang jumlah perkara korupsi dari tahun 1999 sampai dengan 2001 tidak nampak, namun yang ada yaitu data tentang Indeks Persepsi Korupsi tahun 2001. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi atau anggapan publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Pada tahun 2001 IPK Indonesia yaitu 1,9 dan Indonesia berada pada ranking 88 dunia. Akibat dari tindak pidana korupsi yaitu 1. Merugikan keuangan negara, dan 2. Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa atau extraordinary crime.
Artijo Alkostar mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi atau KPK mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa extraordinary crimes karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak-hak ekonomi masyarakat. Hal itu memerlukan cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa. Esensi pendapat dari Artijo Alkostar tentang kejahatan korupsi kejahatan luar biasa karena melanggar hak-hak ekonomi masyarakat, Marzuki Ali mengemukakan bahwa tindakan korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, kejahatan seperti ini harus dilawan bersama dengan melibatkan semua pihak. Disebut kejahatan luar biasa karena korupsi membawa dampak kerusakan yang luar biasa pada masyarakat, bangsa, dan negara. Esensi tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sementara itu, menjadi filosofi ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu 1. Menjamin kepastian hukum, 2. Menghindari keragaman penafsiran hukum, 3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta 3. Perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi. Landasan yuridis tentang tindak pidana korupsi telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidananya diatur dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang lembaga yang diberi tugas, wewenang, dan kewajiban untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lembaga yang berwenang untuk itu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini mengatur tentang pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan korupsi. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Landasan sosiologis ditetapkan dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, yaitu karena banyaknya orang, korporasi maupun swasta yang melakukan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berdasarkan data dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016, jumlahnya tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK sebanyak 2.642 perkara dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 1 jumlah perkara tindak pidana korupsi 2004 sampai 2006. Nomor 1, penindakan penyelidikan jumlah 838, persen 32. 2. Penindakan penyidikan jumlah 557, persen 21. 3. Penuntutan jumlah 460, persen 17. 4. Inkrah jumlah 383, persen 14. 5. Eksekusi 404, persen 15. Total 2.642, persen 100. Sumber data KPK tahun 2016. Berdasarkan data di atas, tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK paling banyak atau menonjol yaitu dalam tahap penyelidikan dengan jumlah 838 perkara atau 32%. Urutan kedua yaitu tahap penyidikan dengan jumlah 557 perkara, 21%. Urutan ketiga yaitu pada tahap penuntutan dengan jumlah 460 perkara, 17%. Urutan keempat yaitu tahap eksekusi dengan jumlah 404 perkara, 15%, sedangkan yang sudah inkrah berjumlah 383 perkara, 14%.